Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ikramihi. Jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar sejenak untuk mengkaji ulang dan berulang-ulang untuk kita mendekati Al-Quran ini yang memang harus kita bersamai terus sejak kita ini akil balik atau akil baligh untuk agar menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, baik di dunia jangka pendek maupun nanti di akhirat jangka panjang. Kita harus selalu dekat, selalu harus dimanapun dan kapanpun selama hayat di kandung badan untuk selalu bersama Al-Quran. Jamaah, dulu Rasulullah itu mendapatkan wahyu dan ternyata wahyu itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Dan Rasulullah selalu tadarusan disimak oleh malaikat Jibril untuk dicek ulang tadarusan, dan Rasulullah selalu membacanya dan diperhatikan oleh malaikat Jibril itu para jemaah. Jenengan mendapatkan warisan dua yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu berupa peninggalan pusaka yang sangat berharga, yaitu Quran dan hadis. Quran dan perbuatan, ucapan, perilaku Rasulullah yang harus kita jadikan suri tauladan untuk kita semua. Di surat Al-Furqan, monggo nanti dicek ulang kembali di ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Pendek, tidak sampai satu baris. Ya paslah satu baris. Dan Rasulullah berkata, Rasulullah dawuh, Rasulullah berucap, "Duh Gusti Allah, wahai Tuhan, wahai Allah yang memiliki jagat alam raya ini, sesungguhnya kaumku, ya Allah, telah meninggalkan, mengabaikan Al-Quran." Monggo perhatikan pernyataan ini. Jadi Nabi memberikan statement, pernyataan yang sangat dahsyat. Ternyata di zaman Rasulullah sendiri orang kurang peduli
tidak care. Ya, bayangkan di situ ada Rasulullah, ada sebagian umatnya yang tidak peduli. Jadi keluhan ini sudah disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad sejak dulu, dan kenyataannya, realitanya di masyarakat sekarang ini orang banyak yang mengabaikan dan memperhatikan, bahkan menjauhi Al-Quran. Masuk akal. Jadi keluhan-keluhan seperti ini yang membuat kita tidak mulia, kan menjauhi Al-Quran. Padahal Al-Quran ini digambarkan seperti aturan di dalam kendaraan yang membuat kendaraan itu pasti tahu tentang bagaimana supaya kendaraan ini bisa selamat, bisa awet, nggak rusak. Tentu pembuat kendaraan itu yang tahu, pembuatnya. Nah, kita ini manusia dibuat oleh Allah, tentu pasti Allah itu lebih tahu tentang jeroan kita, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, formula aturan itu yang seharusnya kita jalankan, Bapak Ibu. Monggo direnungi. Orang sekarang ini dengan Al-Quran itu, ya, kalau kita tidak tahu artinya, sekarang terbuka lebar-lebar terjemahan dengan berbagai macam bahasa. Jelas, tinggal kita mau apa tidak. Bahkan sekarang ini, kalau dulu mungkin masih media langsung, ceramah seperti ini, dulu harus ketemu dengan orangnya. Sekarang tidak harus ketemu dengan orangnya langsung. Bahkan kemana Bapak Ibu? Kita di rumah itu sudah tinggal apa? Tinggal pijat media sosial kita yang namanya HP dengan berbagai macam variasi harganya itu, tinggal klik. Kita langsung bisa di depan mata kita bisa melihat langsung, walaupun lewat media elektronik seperti itu. Ya, sekarang ini nggak ada kesulitan. Kita ingin memahami Al-Quran, kita ingin memahami hadis, nggak terlalu sulit. Tapi kenyataannya, walaupun sarana itu dipermudah, malah kita abai. Alhamdulillah di masjid-masjid, termasuk di Masjid Darut Taqwa, hampir full. Ya, kuliah tarawih terjadwal lagi. Ada kuliah subuh seperti ini, itu full. Saya lihat, tidak semua masjid itu. Ya, sungguh sangat rugi kalau panjenengan meninggalkan tempat yang sudah standby di sini untuk kemudian meninggalkan tempat. Tapi ya tetap kita memaklumi, ya, dan tidak mesti harus kita paksa. Mungkin ada hajat-hajat lain. Nanti ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini, masya Allah, luar biasa. Ya, tadi kita merenungi tentang apa yang saya baca tadi, ya, mengenai Allah, tentang kita tidak boleh ragu-ragu dengan Al-Quran. Dalikal kitab la raiba fihi, dalikal kitab la raiba fihi. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan. Kenapa Al-Quran yang sudah teruji? Berapa tangan-tangan jahat yang ingin memplesetkan, ingin merubah, ya. Satu huruf pun belum berubah sampai sekarang. Tapi ada orang yang berusaha untuk memodifikasi Al-Quran itu. Ternyata sampai hari ini Quran masih jurisinil, mulai turun sampai nanti kiamat dijaga oleh Allah. Mari, jangan akan mulia. Sekali lagi, nggak akan diberi kemuliaan siapapun orangnya kalau tidak bersama Al-Quran. Anda mulia bersama Al-Quran, Anda hina kalau meninggalkan Al-Quran.
Dan ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Ya, di zaman itu banyak umatnya yang abai. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku, ya Allah, umatku, ya Allah, banyak yang mengabaikan, banyak yang sudah berhijrah, pindah dari Al-Quran. Artinya apa? Keluar dari Al-Quran, pergi, meninggalkan Al-Quran. Realitanya sekarang ini, Masya Allah. Walaupun di sisi lain, ya umat Islam banyak yang anak-anaknya, putra-putrinya termasuk di Masjid Taqwa ini ada hafalan-hafalan. Jadi memang ada yang menghinakan juga banyak, tapi juga yang semakin paham, semakin dekat dengan Al-Quran itu juga enggak sedikit ya. Ini ada yang baju kuning ini insya Allah nanti bisa hafal ya. Sekarang ini kan orang hafal 30 juz itu kan angel Pak. Minimal juz 30. Ya Pak, itu Pak. Itu Pak. Jadi kalau saya bertanya rata-rata jamaah itu dengan ini hafal 30 juz apa juz 30? Ya nama jawabnya Bu Pak. Juz 30 pun itu Pak Ustaz. Itu yang kulhu. Yang hafal itu kulhu ya Pak. Iya. Nah, itu mari ini kita renungkan. Kita mensikapinya dengan jadi intinya. Secara perorangan kula jenengan masing-masing ya, jamaah Darut Taqwa ini jujur bahwa jenengan personal, belum lagi ke istri, suami, ke anak-anak, belum sampai lagi levelnya ketika lebih tinggi. Di jenengan masing-masing ini kalau kepingin mulia dunia akhirat, jangan jauh dengan Al-Quran, selalu bersama Al-Quran. Gimana Mas? Ya, di saat mau tidur bersama Al-Quran, bangun tidur bersama Al-Quran, terus itu secara personal, pribadi. Belum lagi nanti sudah berkeluarga, zunit keluarga, di situ ada suami, istri, ada anak-anak, ada saudara, Masya Allah. Belum nanti level ke tingkat RT. Bayangkan kalau Pak RT, Bu RT, warganya terus selalu bersama Al-Quran. Memang jangan hindari Al-Quran. Jangan. Kepingin mulia. Ya. Jenengan punya jabatan, kepingin mulia, nggak bisa tinggalkan Al-Quran. Rata-rata orang yang punya jabatan itu kenapa Pak? Dihinakan oleh Allah. Kenapa rata-rata penguasa itu kok banyak yang tergelincir? Kenapa? Mereka lupa meninggalkan Al-Quran. Penguasa seperti Nabi Sulaiman itu penguasa, tapi tidak meninggalkan kitab sucinya. Yang waktu itu tentu tidak Quran, tapi yang apa? Sejalur dengan Al-Quran. Kan dulu ada Taurat, Zabur ya, Zabur, Taurat, terus Injil, Al-Quran. Sebelum-sebelumnya itu adalah suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang itu identik dengan akidahnya sama. Beda dengan Fir'aun, karena tidak bersama dengan kitab suci yang waktu itu adalah Nabi Musa. Kitab suci apa? Taurat. Ya kan? Sehingga menjadi hina. Musa menjadi mulia. Jadi ini intinya pagi ini Ibu Bapak, kita kalau kepengen mulia dan dihinakan oleh Allah dunia akhirat, ayo mumpung ini kita memburu yang namanya tadi saya baca di rakaat kedua itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini tinggal berapa hari ini Pak? Masya Allah. Sudah dekat ini Bapak Ibu. Hari ini nanti insya Allah ada yang Jumat, ya kan, lebarannya, atau dimungkinkan nanti bisa Sabtu. Sudah dekat sekali. Ini hari Selasa. Ya Mas.
Selasa, Rebo, Kamis, Selasa, Rebo, Kamis. Ya Mas, itu putranya Pak Mustafa, saya baru tahu itu. Ya Allah, sakmono gede. Ya Mas ini. Ya kan? Ya Allah, itu. Selasa iki saiki Pak, tapi aja dihitung dhisik. Ya Pak, ya kan kok ngeteni maghrib. Mari ngono Rebo, Kamis. Kamis itu sudah, ya Allah. Bisa ZN sudah selesai atau mungkin yang paling motok apa Pak Mustafa? Jumat ya. Kita masih toleran lah. Pokoknya kalau selisih sehari itu sepertinya masih toleran. Tapi lebih toleran lagi, lebih nyaman lagi kalau bareng. Itu ya Bu ya, Pak ya. Posoe bareng, riyoyoe bareng, matine. Ya apa Mas ini? Matine munio bareng kiamat liwat. Itu ya Allah. Ini alhamdulillah sudah terjaring jamaah subuh ini Bu, Pak. Jenengan sudah terjaring ini. Dari sekian jamaah tadi yang hadir, jenengan sudah terjaring. Insya Allah menjadi hamba-hamba pilihan. Sing temenan Pak, sing amin, sing temenan. Ya ini kita insya Allah jadi hamba-hamba pilihan. Bukan berarti nanti tadi yang sudah meninggalkan tempat tidak. Kan kita nggak tahu hajat-hajatnya mereka. Mungkin ada keperluan luar kota atau mungkin persiapan yang memang harus segera meninggalkan tempat. Tidak apa-apa, kita berpikir apa positif. Gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, dalam menyikapi Al-Quran ini, Bapak Ibu cek, jujur, ya, sabar sedikit ya. Saya lihat insya Allah ini saya pantas nih kalau belum meninggalkan tempat ini ya. Ini emang Pak sudah diagendakan jadwalnya, ya sudah melalui pemikiran, amin, melalui upaya finansial juga. Siapa nih Bapak Ibu? Ya, baik moral, material ya. Tinggal jenengan mau apa enggak untuk bisa menikmati. Jangan pulang dulu. Nanti saya kalau jalan pulang aku malah mulai bisa. Ya, kan begitu Pak. Kan begitu ya. Masya Allah. Gitu. Nah, bagaimana sikap manusia ini Pak dalam menghadapi Quran? Bapak cek. Tadi kan surat Al-Furqan 30. Sekarang lihat surat Fatir. Ini yang terakhir ini. Nanti baru kita berdoa. Di surat Fatir ayat 32. Sampai ini Fatir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awratnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina. Faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum sabiqun bil khairat wa minhum faminhum dhalimun li nafsihi. Yang kedua wa minhum muqtasid. Maaf tadi saya keliru. Yang ketiga wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Surat apa? Bu? Apa kok kurang mesti kok surat gaden lho. Ya apa sih ini? Surat apa tadi? Fatir ayat 32. Summa awratnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kata Allah, aku wariskan, kami wariskan kepada mereka-mereka hamba-hambaku yang aku pilih. Jenengan ini insya Allah hamba yang dipilih. Amin. Itu Masya Allah. Maka di antara mereka bagaimana mensikapi Quran ini? Ada yang dzalimun li nafsi. Duwe Quran gak tau diwaca. Didekek lemari. Ya Pak ya. Sampai duwe Quran di lemari sampai menjelang akhir Ramadan sudah diambil. Minimal diambil.
Ya betul. Minimal diambil dari ya. Diambil, diusap-usap ini. Konon ada survei loh Bapak Ibu. Kalau jenengan itu selalu baca Quran, itu mesti Qurannya cepat rusak. Iya. Cepat rusak. Wis tasane tuku nang toko buku. Kalau jenengan punya buku Quran baru terus sampai sering waca cepat rusak. Maksudnya lembar-lembarannya itu mesti bukan berarti isinya rusak, enggak. Jangan berpikir mesti cepat rusak. Tapi nek mulai itu kok sampai bertahun-tahun kok gak rusak, cuma malingnya berdebu aja. Itu berarti gak sering dipotong. Jangan nilai yang pertama ini. Zalimun li nafsi, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Jika Quran malah ditinggal. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka mengabaikan, meninggalkan hijrah, meninggalkan Quran. Lalu yang kedua ini lumayan. Wa minhum muqtasid. Orang ini tengah-tengah. Yo kadang-kadang nek eling yo Quran diwaca, nek gak eling yo gak diwaca, tengah-tengah. Ini kelompok yang paling banyak ini. Iya. Ini kelompok yang paling banyak. Wong Islam tapi duwe Quran gak tau dipelajari. Nggih, Pak, setengah-setengah, muqtasid. Ya, tengah. Nah, terakhir ini yang mudah-mudahan jamaah di sini saya dengan keluarga besar Masjidul Taqwa ini yang milih. Wa minhum sabiqun bil khairat. Mereka kelompok yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Mumpung Ramadan, tidak hanya one ayat, tapi apa? One day, one juz. Tidak hanya one day, one ayat. Sampai 30 ayat lah kalau one day, one ayat. 30 hari. Tapi kalau bisa one day, one juz. Mumpung Ramadan, tinggal 3 hari monggo, rajin. Tolong kalau bisa diselesaikan. Ada yang berusaha 1 hari 30 juz, 10 juz. Mampu jenengan Bu, 1 hari 10 juz. Oh ya kok angelan ini. 3 hari tamat. Bisa. Bisa loh ini. Nah 10 juz itu kan kalau 1 juz misalnya 10 jam, 1 jam. Nah kalau 10 juz kan 10 jam. 1 jamnya 1 juz. Tapi kalau 1 jam 1 ayat, ya hanya 30 ayat. Nah untuk vitamin, monggo itu lakukan ini. Karena saya pernah sampaikan di mimbar ini, mimbar sama Nabi itu ketika di akhir Sa'ban, besoknya Ramadan, itu pidato di depan mimbar. 1 ayat itu kalau bulan Ramadan nilainya sama dengan apa? Menamatkan seluruh Al-Quran. Rupa 1 ayat itu dianggap sama dengan menamatkan seluruh ayat, sama dengan menamatkan Al-Quran. Tapi masalahnya lah kok kali telung dino kok dulu tak pojok. Masya Allah Ibu, Bapak tolong nanti ya sempatkan mumpung ini Ramadan belum berpisah. Setiap habis Ramadan hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Setiap habis Ramadan hamba cemas kalau tak sampai. Kira-kira kita sampai nggak tahun depan? Kalau sih belum, pemanen ngantuk waktu kuliah subuh itu nih, cepet ya kan ini. Ya. Jadi setiap habis Ramadan kita cemas. Kalau nggak sampai lagi ya Allah, tamunya ini nanti sebentar lagi Ibu, Pak pamit, nanti datang lagi tahun depan. Apakah kita bisa menyambutnya lagi? Bisa nggak? Belum tentu. Ini Ustadz Najib. Ya kan ya Ustadz Najib masih muda itu Pak siapa ya?
Jadi ternyata tidak lihat umur. Ustaz Najib, ya, masih ada kerabat dengan saya. Masih muda. Dia kan penyuluh ya. Ya Allah, sekarang. Terus yang Pak Joko, ya kan? Pak Joko itu ya. Kalau Pak Joko kayak kamu kan, ya rada pantes gitu. Soalnya kan wis expired gitu. Gitu. Lah sing Pak Najib iki lho Pak siapa ya. Terus hati-hati sing ngantuk, kaya ngeten kuliah subuh ya hati-hati. Mas Yohane ngantuk tambah cepet gitu. Ya Pak, hati-hati. Saya kalau mengenang begini. Terus sinten Pak Haji Amin ya Pak. Yang makernya yang apa yang menjadi pelopornya berdirinya ini apa ya? Lembaga ini. Pak Haji Amin. Yang terakhir juga ya harus dengan pakai kursi roda ya. Ya, kalau saya khotbah di sini di pojok sana sudah nggak ada sekarang. Tapi insya Allah amanah sekecil apapun yang baik diterima oleh Allah. Doakan nih. Jenengan juga begitu. Ojo begitu, Pak. Aku saya suka mati biasanya ngomong. Begitu teman. Malaikat saya itu situ itu kayak dilewati kok. Hati-hati. Hati-hati sampai tobat sampai tuh, monggo Bapak Ibu dipilih. Sabiqum bil khairat. Ada lagi motonya di ormas itu kan, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kamu dalam berbuat baik. Monggo Bu Pak. One day one jus, mari ngaji oleh sak jus, terus nanti ambil es jus, es alpukat, ya, jus melon, sing kena kolesterol ya jus dendeng gitu. Ya itu. Ya Pak, kalau Ustaz yang di depan ini kayaknya alhamdulillah aman dari segala penyakit gini. Amin. Ya Pak, siapa barang ya Pak, ya Bapak di depan berdoa menulis. Itu Bapak tadi saya datang harus ngaji Al-Quran. Wis pirang jus aja Pak. Kemarin terus jus melon, jus alpukat gitu. Ya, Masya Allah. Sudah kita ending, kita selesaikan Pak. Jadi intinya kita kuliah pagi ini simpel saja. Monggo. Kalau kita kepingin personal pribadi kita mulia, tingkat rumah tangga mulia, tingkat RT mulia, tingkat RW mulia, tingkat kelurahan jadi orang yang mulia, tingkat kecamatan jadi orang mulia, tingkat kabupaten, kota, terus kemudian tingkat provinsi, bahkan level tingkat nasional mulai dari kepresidenan, istana sampai RT QRT, Bapak Ibu. Kalau negeri ini siap sepakat untuk mendekati Al-Quran, rakyat ini siap untuk memuliakan Al-Quran, insya Allah negerinya akan menjadi apa? Yang rakyatnya mulia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, saya juga kalau begini nggak enak kalau nggak ditutup dengan doa, mumpung cek kosong nih Pak. Ini sudah kosong lah. Aku agak curiga kan, kosong ya. Kosong ya Bu ya. Monggo kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji milikmu ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kirimkan sholawat, salam kepada Nabi Muhammad ya Allah. Kami rindu ya Allah, suatu saat berikan kami berjumpa dengan Rasulullah, Nabi dan Rasul penutup segala Nabi, Nabi akhir zaman yang tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad ya Allah. Kami rindu jamaah Masjid At-Taqwa ini ya Allah, dan jamaah seluruh umat Islam di dunia ini rindu untuk bisa bertemu dengan Rasulullah di surgamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kirimkan sholawat kepadanya ya Allah, kirimkan sholawat sebanyak-banyaknya ya Allah.
kepadanya ya Allah, kepada Rasulullah. Ya Allah, ampuni dosa kami, amin amin. Baik dosa yang kami sengaja ya Allah masing-masing, baik yang tidak kami sengaja, baik dosa besar ya Allah maupun dosa kecil, dosa-dosa kami yang telah kami lewati maupun dosa-dosa yang sekarang menyelimuti diri kami hari ini maupun dosa-dosa yang akan datang ya Allah. Hindarkan kami ya Allah untuk melakukan dosa dengan kemampuan kami masing-masing. Ampuni dosa kami ya Allah, leburkan dosa-dosa kami baik yang kecil maupun yang besar ya Allah. Demikian juga ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah masing-masing. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Mari Bapak Ibu mendoakan sekarang juga masing-masing dengan mengucapkan diri kita, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masing-masing, Rabbi ghfirli, ampuni ya Allah aku ya Allah, wa liwalidayya dan kedua orang tuaku ya Allah, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah keduanya ya Allah, orang tuaku sebagaimana keduanya telah menyayangi aku waktu aku masih kecil. Masing-masing kita berdoa saat ini. Ya Allah, ampuni juga dosa-dosa seluruh umat Islam, seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang sudah meninggal ahli kubur, saudara-saudara kami, bapak ibu kami, guru-guru kami, syekh-syekh kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum. Ampuni mereka semua ya Allah, ahli kubur yang sudah meninggalkan kami dan kami ya Allah saat ini yang umat Islam yang masih hidup, kurang lebih 2,4 miliar penduduk dunia umat Islam ini, termasuk kami di Masjid Darut Taqwa ini. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami, apalagi ini masih dalam saat mendekati endingnya Ramadan tahun ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, umat Islam seluruhnya ya Allah. Di saat kami nanti turun dari masjid ini, dari lantai 2 ini di Masjid Darut Taqwa ya, wilayah Islamic Center ini, di sekitar pusatnya kegiatan Islam di Dukuh Kupang ini ya Allah. Ketika kami meninggalkan masjid ini, turun dari masjid ini ya Allah, bukakanlah rezeki ya Allah, rezeki baik rezeki materi juga rezeki kesehatan dan rezeki yang lain, termasuk gampang untuk melangkah ke masjid, itu rezeki ya Allah, termasuk bisa melaksanakan tidak untuk segera turun dari masjid ini ketika mendengar tausiah, itu juga rezeki ya Allah, dan rezeki-rezeki yang lain, rezeki kesehatan jasmani dan rohani ya Allah, dan juga rezeki materi berupa materi yang seluas-luasnya, yang sebanyak-banyaknya ya Allah, untuk keperluan hidup kami menuju akhirat. Berikan kami rezeki yang mudah, yang luas, yang banyak, yang barokah ya Allah. Karena dengan rezeki materi itu kami bisa berkembang. Umat Islam ini juga tidak bisa meninggalkan uang untuk bisa kemajuan, untuk bisa memajukan Islam ini juga butuh finansial, dana yang sebanyak-banyaknya. Ya Allah, kami masih berharap tahun depan bertemu lagi dengan Ramadan ya Allah. Kami rindu ya Allah. Mungkin tahun ini belum bisa maksimal apa yang kami lakukan di bulan suci Ramadan tahun ini. Kami berikan kesempatan lagi ya Allah ke Ramadan yang akan datang ya Allah. Dan ketika kami Engkau ambil dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, ambillah kami dalam keadaan meninggal yang husnul khotimah. Husnul khotimah ya Allah, itu yang kami minta. Allahumma ya Allah, berikan kepada negeri Indonesia ini ya Allah, dengan kemuliaan bulan Ramadan yang menjadi mulia Ramadan juga karena turunnya Al-Quran. Jadi ke negeri Indonesia ini ya Allah, penghuninya semakin memuliakan Al-Quran,
sehingga negeri ini menjadi negeri yang mulia, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya, rakyatnya senantiasa memuliakan Al-Quran bagi umat Islam dan bagi umat yang lain juga sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya Allah, satukan negeri yang mayoritas Muslim maupun yang tidak, ya Allah, sehingga umat Islam menjadi mulia karena selalu bersama Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, terimalah doa-doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, untuk menyempurnakan kuliah subuh itu ada doa untuk supaya apa yang kita lakukan ini diampuni dalam majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.